Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada hari ini yaitu hari yang ke-187 tahun 2024, tanggal 5 Juli, diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang ketiga dengan perikop Yesus dan Zakheus. Sebagai nats inti adalah ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dan bacaan pagi diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 6. Roh yang benar dan yang sesat. Bacaan malam diambil dari Mazmur pasal 63 ayat 3 sampai dengan 4. Daud rindu pada Allah. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, Yesus dan Zakheus. Dan ini ditulis oleh Lukas. Kita sudah menjelaskan pada hari-hari yang lalu bahwa Lukas itu adalah seorang dokter dan juga seorang penulis yang sangat teliti. Ya. Kemudian Lukas mengemukakan bahwa Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah untuk Israel dan untuk seluruh umat manusia. Apakah tujuan Lukas dalam menulis surat tersebut? Ya. Nah, Lukas bertujuan supaya semua manusia zaman now, artinya zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu karena belum ada, ya. Tapi zaman now setelah Masehi, ya, mengetahui jelas apa yang telah diajarkan dalam kabar baik itu adalah benar. Jadi Lukas untuk mencoba meyakinkan semua pembaca kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan, ya, setelah Masehi, setelah Yesus lahir, benar. Nah, karena mereka-mereka yang hidup bersama Yesus adalah merupakan saksi hidup. Makanya mereka menulis apa yang dilihat, apa yang diketahui untuk membuat berita kebenaran yang benar. Nah, dan salah satu tulisan daripada Lukas yaitu kisah Zakheus yang badannya pendek tapi ingin sekali melihat Yesus. Tapi
apa maksud daya tangan tak sampai karena dia pendek, ya. Dia dihalangi oleh orang-orang banyak. Nah, tapi walaupun demikian, Zakheus tidak putus asa, ya. Jadi ketika Yesus sampai di Jeriko, ya, ia berjalan terus melintasi kota itu. Nah, jadi karena Zakheus tidak bisa melihat Yesus, dia langsung memanjat suatu pohon, ya. Dipanjat suatu pohon, ya, dan supaya bisa melihat Yesus, ya. Nah, kemudian Zakheus ini adalah seorang kaya, ya, yang punya harta banyak, dan dia sebagai kepala pemungut cukai. Nah, kemudian waktu Yesus sampai ke Jeriko, melintasi kota itu, dan dia berada di bawah pohon itu, ya. Kemudian dia melihat seorang, ya, di mana tadi Zakheus berusaha dia memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus, ya. Karena orang terlalu banyak, ia sendiri pendek, ya, maka ia tidak berhasil melihat Yesus. Kalau dia tetap berjalan seperti biasa, dia tidak berhasil melihat Yesus. Ketutupan sama semua orang-orang, ya. Nah, jadi ia berlari mendahului orang-orang itu semua. Berlari dia mendahului, ya. Sehingga ia memanjat sebuah pohon, ya, di atas pohon supaya bisa melihat Yesus. Inilah usaha daripada Zakheus. Nah, kemudian ketika Yesus sampai di bawah pohon, ya, ia melihat ke atas. Loh, kok Zakheus ada di atas? Nah, kemudian Yesus berkata kepada Zakheus, "Zakheus, turunlah cepat, sebab aku harus berkunjung ke rumahmu hari ini." Coba. Jadi hasil usaha daripada Zakheus disambut dengan sangat baik oleh Yesus. "Saya berkunjung ke rumahmu malam ini." Bukan main enaknya, ya, dengan usaha Zakheus. Nah, kemudian Zakheus cepat-cepat turun, ya, dan menyambut Yesus dengan gembira. Wah, sangat senang. Dari tidak bisa melihat dan berusaha memanjat untuk melihat dan disambut oleh Yesus dengan gembira, wah, hatinya berbunga-bunga. Dia sangat senang. Wah. Jadi Yesus mengatakan, "Hari ini saya berkunjung ke rumahmu." Nah, kemudian Zakheus berdiri di rumahnya, ya, dan belum bicara-bicara dia sudah mengatakan kepada Yesus, coba, "Separuh dari harta saya akan saya serahkan kepada orang miskin." Wow. Coba kita lihat. Separuh dari hartanya. Jadi kalau ada misalnya 10 juta, ya 5 juta diserahkan kepada orang miskin. Separuh hartanya. Bukan seperti yang dikatakan kemarin, Tuhan menginginkan 1/10. Kalau kemarin 1/10, ya. Jadi kalau 5 juta 1/10, ya, itu dibagi 10, ya paling 500.000, ya kan. Nah, tapi ini separuh dari 5 juta, 2,5 juta. Zakheus. Jadi melebihi target yang diberikan oleh Allah. Allah hanya mengharapkan perpuluhan, 1/10, ya. Tapi dia mengharapkan
Zakheus separuh dari hartanya. Nah, kalau lagu Huriah HKBP memang seluruh harta, jiwa, dan badan diserahkan. Coba. Itu lebih hebat lagi sebenarnya HKBP ini ya. Dalam nyanyian 204 itu ya. Bahwa seluruh jiwa, harta, roh, dan semua kekuatan harta diserahkan kepada Tuhan tanpa mengambil kembali. Nah, kalau Zakheus di sini adalah separuh hartanya akan diserahkan kepada orang miskin. Kemudian siapa saja yang pernah saya tipu, karena dia adalah pemungut pajak ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ditipu merasa rugi, silakan daftar kepada Zakheus. Dan mereka akan dikembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau ditipu 1 juta dikembalikan 4 juta. Wah, inilah saya kira sangat-sangat peduli dan memang baik. Walaupun dikatakan Zakheus adalah, kalau orang Yahudi bilang adalah orang yang tidak baik, pemungut cukai. Tapi nyatanya seorang yang hartawan, yang kaya raya, pemungut cukai bisa. Yesus sendiri sudah melihat hatinya. Saya akan berkunjung ke rumahmu, katanya. Ya. Nah, lalu apa hasil daripada perbuatan Zakheus? Dengan menyerahkan separuh hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah ditipu, Yesus berkata, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan. Artinya, kau Zakheus dan seluruh keluargamu diselamatkan. Hanya penyerahan Zakheus, harta dengan hati nurani, separuh hartanya, dan mengembalikan uang orang yang bersalah kepada dia, keselamatan diberikan oleh Yesus. Ini benar-benar sangat-sangat baik bagi keluarga Zakheus. Dia dan keluarganya diselamatkan. Ya, diselamatkan. Artinya diselamatkan itu dia akan menerima hidup yang kekal dan sejati. Nah, kemudian kamu, katanya, oleh Allah dan diberikan hidup yang baru, sebab engkau juga keturunan Abraham. Jadi sudah beroleh hidup yang baru. Jadi kalau yang lama kau pemungut cukai dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, sekarang kamu hidup baru. Ya. Kamu juga sudah termasuk keturunan Abraham. Kenapa dikatakan keturunan Abraham? Karena Abraham itu adalah sosok orang yang dikatakan nenek orang yang percaya. Kenapa? Karena kesetiaannya kepada Allah. Ya. Serahkan anakmu Ishak, korbankan. Padahal itu satu-satunya. Udah lama. Coba 60 tahun Sarah baru melahirkan. Terus diserahkan lagi. Coba. Ada anaknya satu, anak daripada ininya yang diambil istri, ya. Apa namanya itu? Ya, pembantunya, ya. Ismail. Tapi itu sudah diusir. Tapi sekarang ada satu-satunya Ishak, ya. Berumur 10 tahun lah kira-kira Ishak itu. Serahkan kepada saya, katanya. Allah menguji sampai di mana kepercayaan Abraham kepadaku, katanya. Kalau dia memang benar-benar percaya pada Allah, ya serahkan. Diminta Allah, yang menciptakan Allah. Jadi Abraham berpikir, ya karena yang menciptakan Tuhan, ya dibilang serahkan, ya serahkan. Dibawa ke gunung, dibawa pisau, dibawa bakar. Mau dipotong, Abraham, Allah berteriak dari atas, Abraham, aku sudah melihat keyakinanmu. Jangan kau lakukan apa-apa terhadap anakmu Ishak. Dan kemudian potonglah, ada domba di situ, katanya. Lihat domba. Nah, jadi kalau seandainya bagi teman-teman yang umat lain dikatakan yang dikorbankan itu Ismail, itu sah-sah saja menurut versi, kan versi. Tapi menurut kitab
Alkitab yang sebenarnya Ishaklah yang dikorbankan, dan domba itu menjadi korban. Nah, tapi kita tidak perlu harus berkorban selagi, harus domba ya. Nah, kalau ada mereka kurban-kurban, nah itu urusan mereka lah ya. Kita tidak perlu sedalam itu. Cuman yang kita yakini bahwa Ishaklah yang dikorbankan oleh Abraham waktu diminta oleh Tuhan Allah. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa kamu sudah menjadi anak Abraham, keturunan, bukan anak, keturunan. Sudah termasuk keturunan Abraham. Kalau sudah diakui sebagai keturunan Abraham, wah ini sudah paling hebat. Karena orang Israel kalau berdoa itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. 3 itu. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kemarin kita tidak menyinggung, memang Esau tidak kita singgung karena Allah sangat tidak senang melihat kelakuannya ya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah yang selalu disampaikan oleh bangsa Israel. Nah, sekarang Yesus mengatakan, kamu menjadi keturunan Abraham. Jadi memberikan penghargaan yang sangat besar kepada Zakheus. Ya. Hanya dia mau memberikan hartanya, separuh harta. Padahal itu kan belum tentu dilakukan, belum ada perlakuan. Tapi dari pikiran Yesus sudah membaca, ini orang baik. Separuh harta saya serahkan kepada orang miskin. Kemudian kalau ada yang berutang kepada saya, yang saya tipu pemungut, yang saya tipu rakyat, 4 kali lipat saya kembalikan, katanya. Coba. Nah, jadi kalau dalam Stephen Covey mengatakan bahwa inilah yang dikatakan tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran Zakheus yang mengatakan bahwa saya akan serahkan separuh dari harta saya menjadi nasib dia, diberikan oleh Yesus, diselamatkan dia bersama keluarganya, dan diakui menjadi keturunan Abraham. Wow, bukan main ya. Ini kelihatannya sepele, tapi ini sangat baik untuk dicontoh. Jadi kepada orang-orang kaya ya, pesan saya, contohlah Zakheus ya. Jangan hartamu itu kau timbun. Ingat ya. Harta yang kita miliki ada di bank miliaran, ada di mana? Itu bukan milik kita, bukan. Tapi milik kita yang sebenarnya adalah harta yang di surga. Apa yang di surga? Ya kita sampaikan. Kita sampaikan kepada perpuluhan, kita sampaikan persembahan. Itulah harta kita yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya anak-anak sekolah minggu disuruh untuk memberikan persembahan, jangan diroba-roba. Ya, anak-anak sekolah minggu, ya, anak-anak yang banyak SMA pelajar, jangan roba-roba persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua kepadamu. Kadang-kadang begini, dikasih 100, kasih persembahan. Ini ditukar, ada beli ini. Harusnya serahkan yang 100 itu, jangan tukar lagi. Bawa ke gereja, serahkan. Tidak perlu kamu tukar. Tidak harus, kalau ada kantongan 3, harus dipecah 3, tidak perlu. Ada kantongan 3, serahkan aja 1, sama. Jangan kau pecah 3, ya. Jadi 25, 3. Tapi yang 25.000 kau pakai. Padahal tadi dari orang tua sudah bawa ini persembahan. Sudah diserahkan 100. Serahkan semua. Ya. Atau dikasih persembahan 10.000, ya. Karena ada 3 kantong, kau tukar. Ya. Tukar dengan 5.000-an, 2.000-an, 5 kali 5, ya. 3 kau serahkan 6.000, 4.000 kau ambil. Nah, ini salah. Kita sudah korupsi di situ. Kalau dikasih 10.000 persembahan, tidak perlu tukar, langsung bawa itu serahkan. Masukkan dalam kantong belian. Tidak perlu ditukar, tidak perlu diganti, ya. Serahkan. Nah, itulah persembahan ini begitu berharganya di mata Tuhan. Kalau kemarin itu katanya pengadilan sudah dekat. Berikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Nah, diingatkan oleh Tuhan bangsa Yahudi, jangan kayak orang yang melupakan aku, katanya ya. Nah, persembahan yang kau berikan, kadang-kadang dulu memang bangsa Israel ada mempersembahkan domba yang buta, katanya.
Terus kambing yang sakit, penyakit, dikasih persembahan ya. Datang Tuhan. Kalau raja, kalau gubernur, kau serahkan domba yang buta, bagaimana hatinya? Bagaimana perasaannya? Tidak enak. Apalagi Tuhan. Nah inilah, jadi tadi kita sudah mulai tanam pikiran, petik tindakan. Jadi ada di pikiran daripada Zakheus, saya akan menyerahkan dari hatinya, saya akan menyerahkan separuh buat orang miskin. Itu sudah konsep dari dia. Kemudian semua yang saya tipu akan saya kembalikan 4 kali lipat. Itu baru konsep. Jadi itu ditanam dalam pikiran dia. Nah kemudian disampaikan kepada Yesus, tindakan. Tuhan, apa dari hatinya? Separuh dari harta saya kembalikan kepada orang miskin. Kemudian orang yang pernah saya tipu saya kembalikan 4 kali lipat. Langsung action. Nah, tentu dia membuat tindakan ini sudah memikirkan dengan 3 hal: pengetahuan, ya, nah kemudian keterampilan dan hasrat dia, sehingga dia menyampaikan kepada Yesus. Akhirnya petik nasib, ya. Jadi tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Jadi karakter dia tadi sudah dijalankan, menyampaikan kepada Tuhan. Kemudian petik nasib. Yesus mengatakan, hari ini ya, engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru. Kamu jadi hidup baru. Ya. Kalau hidup baru itu, kalau kita lihat waktu yang lalu, Saulus habis gelap, terbitlah terang. Dari mencaci Tuhan, memaki-maki Tuhan, dan menghina dan menganiaya orang-orang Kristen yang pengikut Kristus, langsung dia jadi pengikut Kristus. Ini yang dikatakan hidup yang baru. Jadi pemungut cukai menjadi hidup yang baru. Dia sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, jadi anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Itulah tugas daripada Yesus Kristus, ya, mencari ya manusia yang sesat, ya, dan yang penuh dengan persoalan akan diselamatkan oleh Tuhan. Yang lelah, lesu akan dihibur oleh Tuhan Allah. Nah, jadi nasib kita adalah ditentukan oleh pikiran kita. Tanpa kita pikirkan, nasib kita tidak pernah ada. Misalnya, pikiran kita mengatakan, kita baca firman, lakukan, maka nasib kita, ya kita diberkati. Saya mau berangkat ke Jakarta, lakukan, jadi ke Jakarta. Tapi kalau saya tidak pernah pikirkan berangkat ke Jakarta, ya saya tetap di sini, di Cilegon. Tidak akan pernah terjadi. Jadi nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Itulah firman Tuhan hari ini, diambil dari kisah Zakheus ingin melihat Tuhan, tapi badan pendek tidak menghalang. Situasi dan kondisi bukan penghalang, bukan menghambat kita untuk percaya kepada Yesus. Ada tantangan yang banyak, tidak menjadi hambatan untuk pengikut Kristus. Nah, kemudian ini didukung oleh bacaan pagi, ya, yaitu 1 Yohanes pasal 4 1-6, di mana kita roh yang benar dan sesat. Kalau kita sudah pengikut Kristus, kita harus tahu mana roh yang dari Tuhan, mana roh yang dari palsu. Nah, ini katanya, jangan percaya pada seseorang yang mengatakan mempunyai roh Allah. Jangan dulu percaya. Uji. Nah, kemudian coba ujilah mereka. Nah, bagaimana cara mengujinya? 1, ya. Kalau orang itu mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai anak manusia penyelamat, itu benar roh Allah. Itu 1. Nah, kemudian kalau orang yang tidak mengakui hal itu, jadi kalau ada orang tidak mengakui Yesus
sebagai juru selamat yang datang ke dunia, apapun dia bilang masalah itu roh palsu. Roh palsu. Misalnya, oh begini, nanti begini, nanti. Tapi dia tidak mengakui Yesus. Percuma. Roh palsu. Nah ini katanya. Jadi uji. Apakah roh yang benar atau palsu? Nah. Jadi nabi-nabi palsu berkata tentang dunia. Jadi yang membicarakan dunia, oh nanti kamu buatkan begini, terus begini ya, hebat. Jadi hanya masalah-masalah duniawi yang dibicarakan. Kalau kamu tanam uang begini, kamu akan mendapatkan ini untukmu, ini bagianmu. Hanya membicarakan dunia ya. Dan mereka juga memikirkan dunia. Nah, karena kenapa? Ya, karena mereka milik dunia. Nah, itu kesimpulan. Kemudian kalau kita adalah anak-anak Allah, orang yang mendengarkan perkataan kita, dia juga anak Allah. Nah, jadi Yohanes bilang, kalau anak-anak Allah itu, ya, yang tadi percaya kepada Yesus, anak manusia sebagai juru selamat, terus apa yang kita katakan, ya, dan didengarkan oleh mereka, maka dia anak Allah. Jadi sudah jaminan. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan, orang mendengar, dia adalah anak Allah. Nah, itulah orang yang menguji tentang roh yang benar atau salah. Jadi satu kuncinya, percaya kepada Yesus sebagai anak manusia untuk menyelamatkan dunia, dia berkata itulah roh Allah. Tapi orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan sebagai anak manusia yang datang untuk menyelamatkan, itu bukan dari roh Allah. Itulah kesimpulan. Mana roh yang benar dan mana yang sesat. Kemudian bacaan malam dikuatkan juga oleh dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 3 sampai 4. Daud rindu pada Allah. Wah, Daud ini memang bukan main ya. Kalau kita lihat pernyataan dia ya dalam Mazmur juga dikatakan bahwa kemurahan dan kebajikan ada padaku seumur hidup. Jadi selama dia hidup, kemurahan, kebajikan itu udah di tangan dia. Kemudian, saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, badannya dia itu dipakai menjadi rumah Tuhan. Dengan tadinya ada kebajikan dan kemurahan. Jadi, Daud, dirinya itu menjadi rumah Tuhan. Dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Ya benar. Selama dia bernapas, ya, dia berada di rumah Tuhan. Jadi dianggapnya dirinya itu sudah sebagai rumah Tuhan. Bukan di rumah Tuhan itu harus ke gereja atau ke bait suci, bukan. Saya berada sepanjang masa di rumah Tuhan. Artinya, badannya dia itu dipakai sepanjang masa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kemudian ketika Daud berada di padang gurun, ya, ia rindu kepada Allah, ya, dengan segala kebaikan Allah padanya, dan Daud berseru. Dia berseru ya. Jadi waktu dia di padang gurun, dia mengingat semua apa-apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan janji Tuhan juga dia ingat. Dari anak kandungmu sendiri akan menggantikan tahta kerajaanmu, yaitu Salomo. Dan dari keturunanmu lah yang menjadi juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Pada generasi 60 dari Daud, ya. Jadi dari Adam. Kalau dari Daud dia generasi 27. Karena Daud adalah generasi 33 dari Adam. Nah, Yesus generasi 60 dari Adam. Berarti generasi 27 dari Daud. Nah, jadi ketika Daud berada di gurun pasir ya, dia sangat rindu kepada Tuhan. Maka dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku cari dan kurindukan Engkau seperti tanah tandus yang haus akan air. Begitulah aku haus akan Dikau." Jadi coba kita bayangkan, tanah tandus katanya ya. Seperti itu, haus akan air. Seperti itulah Daud ya, haus kepada Tuhan. Kemudian, biarlah aku memandang Engkau di rumahmu dan melihat ya kekuatan dan keagunganmu.
Jadi biarlah aku melihat kekuatan dan keagunganmu di rumahmu. Nah kemudian, kasihmu lebih berharga dari hidup, sebab itu aku memuji engkau. Jadi kasih Tuhan itu lebih berharga daripada hidup, ya. Makanya kita lihat begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ya. Kasih. Jadi hidup yang di dunia ini, hidup ini adalah ditandai dengan kasih. Itulah dikatakan di sini bahwa lebih berharga, kasihmu lebih berharga dari hidup. Nah, jadi karena Allah mengatakan begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, ya, maka Dia mengirimkan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Nah, semua hidupku akan bersyukur kepadamu. Ku angkat tanganku kepadamu sambil berseru. Ku puji engkau dan bersorak gembira, sebab engkau, ya, memuaskan jiwaku seperti dengan makanan lezat. Jadi sudah dikatakan memuaskan jiwa dengan makanan yang lezat. Jadi dikatakan katanya waktu dia berbaring di tempat tidur, ya, dia selalu merenung, ya, merenungkan Tuhan, ya. Sebab engkau yang telah menolong aku, dalam naungan sayapmu aku menjadi gembira. Jadi karena dengan pertolongan Tuhan, berapa kali Daud itu mau diancam itu dibunuh, kan? Ya, kita lihat waktu Saul, ya, benci sama Daud karena dia lebih dihormati oleh bangsa Yehuda, ya. Bahkan ada perempuan-perempuan yang bernyanyi kalau Saul hanya beribu-ribu musuh yang dikalahkan, tapi Daud katanya berlaksa-laksa musuh yang dikalahkan. Berlaksa-laksanya puluh ribu. Jadi beribu puluh ribu kan jauh. Nah, sehingga Saul tuh iri, ya, iri, ingin dibunuh, ya. Nah kemudian kita tahu Absalom juga mau mengkudeta ayahnya, ya, tapi sempat Daud itu pergi, tapi ada Joab yang sebagai penyelamat, itu berenya daripada Daud, ya, ada Joab. Ya, waktu Absalom melarikan diri, kudanya lari, rambutnya nyangkut di pohon, tergantung. Datang Joab, dibunuh, mati, ya. Itu gara-gara itulah orang yang tidak hormat kepada orang tua. Nah, maka tadi dikatakan Daud bahwa sebab engkaulah yang telah menolong aku. Jadi semua kejadian itu Tuhanlah yang menolong dia. Termasuk persoalan pribadi dia. Masalah anak sulungnya lahir dari Betseba yang meninggal, ya. Tetapi lahirlah anaknya lagi, itu Salomo, ya. Itu persoalan. Tapi dengan itu dia tetap care kepada Tuhan. Kenapa? Bahkan pegawai-pegawainya itu heran. Pada saat anakmu sakit, ya, kau itu puasa, tidak makan dan tidak minum. Loh, gimana ini? Waktu sakit anaknya tidak makan, tidak minum. Tapi begitu anaknya meninggal, oh, dia mandi, pakai pakaian yang bagus, makan dan minum. Ya. Tapi setelah dia mandi itu, setelah dia berdoa di rumah Tuhan. Segalanya kuserahkan kepadamu. Dia sudah berdoa dulu kepada Tuhan. Ya. Nah, datang pegawai, loh, kok bagaimana ini seorang raja, ya? Pada saat anaknya sakit, dia puasa, ya, tidak makan dan tidak minum. Tapi begitu meninggal, loh, kok dia bisa makan, gembira gitu, ya? Apa bisa nggak dalam kehidupan kita begitu, ya? Waktu sakit kita tangisi, waktu meninggal kita gembira. Siapa yang di dunia ini bisa seperti itu? Hanya Daud, dia gembira. Nah, tapi kalau ditanya dia, kenapa raja pada waktu sakit kau bersedih, tapi waktu mati kok kamu gembira? Kenapa? Oh, dia jawab, kenapa saya bersedih waktu sakit? Saya berdoa mati-matian, kalau memang bisa Tuhan kasihan kepada saya, dia dihidupkan. Itu permintaan saya, katanya. Tapi begitu mati, katanya, sudah mau apa lagi? Kan dia tidak bisa kembali. Dia kembali ke asal. Ya udah, ngapain saya bersedih lagi? Kira-kira begitu. Nah, ini merupakan contoh bagi kita semua, bagi yang kita, ya, yang masih hidup di dunia ini. Ada misalnya saudara kita sakit parah, kita memang berpuasa supaya bagaimana sembuh. Tapi begitu meninggal, kita
serahkan kepada Tuhan. Karena dia menuju the news of Jerusalem. Karena Paulus mengatakan, labado hamatean. Artinya kematian itu baginya untung. Ya. Dan aku tetap di dalam Tuhan. Nah, kenapa laba hamatean? Karena apa yang diharapkan tercapai. Nah, kira-kira begitu. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian, dia mati dan bangkit. Role model bagi manusia. Jadi Paulus mengatakan, saya kan seperti itu, mati dan bangkit. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian raja gembira karena pertolongan Allah. Orang yang bersumpah demi Allah akan bermegah-megah, tetapi mulut pendusta akan disumbat. Ini kesimpulannya. Jadi orang yang memakai dan bersandar kepada Tuhan Allah, ya, dan akan bermegah-megah, akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi mulut pendusta, ya, akan disumbat. Jadi memang saya baca juga misalnya bagaimana supaya manusia itu panjang umur. Kalau selama ini kita hanya melihat hormatilah orang tuamu supaya lanjut usia dan umurmu di bumi yang diberi oleh Tuhan padamu. Ternyata ada 3 syarat panjang umur, ya. Nanti ayatnya ada. Pertama, hormatilah orang tua. Kedua, tidak berdusta. Bisa panjang umur. Ketiga, epa yang benar, timbangan yang benar, bukan miring sebelah. Jadi orang mau panjang umur harus 3 syarat itu. Hormat pada orang tua, tidak berdusta, dan epa yang netral, timbangan. Nah, kenapa timbangan itu kepada hakim dan sing itu supaya sama? Ya supaya benar. Tapi ada kalanya miring sebelah. Ada uang, putusan bagus. Tidak ada uang, ya di penjara. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa terberkati dari kisah daripada Zakheus yang bersemangat untuk mencari Tuhan dan dia mendapatkan, dan Tuhan memberikan keselamatan bagi dia. Nah, kemudian untuk melihat roh yang benar dan yang sesat. Roh yang benar apabila dia percaya kepada Yesus sebagai anak manusia yang menyelamatkan dunia, dia berbicara roh Allah. Tapi apabila orang mengatakan bahwa dia tidak yakin kepada Yesus sebagai anak manusia, dia itu berbicara bukan dari roh Allah. Nah, kemudian terakhir tadi dikatakan di sini adalah Daud rindu kepada Allah. Begitulah kita semua, kerinduan kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita napas kehidupan sampai detik ini. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.